wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang penerapan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Anjani Janita Tias, Kalina Hasian Butom, dan Mutia Nur Aini. Di sini sebelum kita memulai penerapannya, kita harus mengetahui pengertian limit terlebih dahulu. Limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dikatakan limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Di sini yang pertama ada penerapan limit dalam bidang kedokteran. Nah, dalam bidang kedokteran, penerapan limit fungsi trigonometri dapat digunakan untuk mengukur rabun dekat dan rabun jauh suatu pasien, mengecek tekanan darah pasien, perhitungan gizi, serta menentukan dosis obat. Di sini ada contoh soal tentang penghitungan tekanan darah. Di sini soalnya yang pertama yaitu fungsi tekanan darah orang dewasa normal adalah 200 min 50 cos 2pi per 12 T, dengan T adalah waktu ke T detik pada soal pengukuran tekanan darah. Berapakah tekanan darah orang dewasa normal pada waktu mendekati 2 detik? Nah, ini merupakan pembahasan contoh soal dalam bidang kedokteran. Tadi kan diketahui suatu fungsi tekanan darah orang dewasa normal yaitu 200 min 50 cos 2pi per 12 T. Nah, diminta dalam waktu 2 detik, maka T-nya itu 2. Kita tinggal substitusikan T-nya itu 200 min 50 cos 2pi per 12 dikali T, T-nya itu 2. Berarti kita itu 200 min 50 cos P-nya itu bernilai 180, maka 180 dikali 2 itu 360 per 12 dikali 2. Nah, 12 sama 2 ini bisa dicoret jadinya 6. 360 dibagi 6 itu 60, maka 200 min 50 cos 60 derajat. Nah, dalam tabel trigonometri, cos 60 derajat itu bernilai 1 per 2, maka tinggal kita hitung. 200 min 50 dikali 1 per 2. 50 dan 2 bisa kita coret, jadinya itu 25. Nah, 200 min 25 itu 175. Maka tekanan darah orang dewasa normal pada waktu 2 detik adalah 175 mmHg. Jadi saya akan menjelaskan penerapan limit dalam bidang fisika. Rumus kecepatan T limit delta T mendekati 0, delta S bagi delta T limit delta T mendekati 0, S buka tutup kurung T plus delta T dikurang ST bagi delta T. Keterangannya itu kecepatan, T itu waktu, delta T perubahan waktu, delta S perubahan jarak. Contoh soalnya, perpindahan sebuah benda pada saat T detik diberikan oleh persamaan S sama dengan 10 kali sin 2T, dengan S adalah jarak yang dinyatakan dalam meter. Tentukan kecepatan benda tersebut pada saat T pi bagi 6 detik dan kecepatan benda tersebut pada saat T 3pi bagi 4 detik. Pembahasan yang pertama ada ST sama dengan 10 kali sin 2T. Terus persamaan S-nya kita buat jadi variabel, jadi ST di ST 10 sin 2 tutup kurung T plus delta T sama dengan 10 sin 2T plus 2 delta T. Kenapa bisa 2T plus 2 delta T? Karena sini 2T, 2 dikali T jadi 2T, terus 2 dikali delta T jadi 2 delta T. Selanjutnya ada menyederhanakan menggunakan rumus sin A kurang sin B sama dengan 2 cos A plus B bagi 2 dikali sin buka tutup kurung A min B bagi 2. Ini pakai yang tadi sebelumnya kan ada sin 2T plus 2 delta T kurang sin 2T sama dengan 2 cos
A-nya itu kan 2T plus 2 delta T. Jadi dimasukin aja A-nya itu, terus plus B-nya itu 2T dibagi 2. Nah, dikalisin buka tutup kurung, lagi A-nya itu 2T plus 2 delta T dikurang 2T bagi 2. Ini ada karena di sini sama ada 2, jadi kita coret aja jadi 2, lalu dicoret. Nah, di sini ada 2 cos, turunin. Di sini 2 tambah 2 itu kan 4, jadi 4T plus 2 delta T bagi 2. Terus karena di sini cuma ada 2 delta T bagi 2, jadi 2 delta T bagi 2 itu turunin, jadi sin 2 delta T bagi 2. Nah, di sini ada 2 delta D T bagi 2, 2-nya dicoret, jadi sisanya delta T, jadi turunin jadi sin delta T. Terus ada, karena di sini ada 4 plus 2 bagi 2, jadi kita coret aja, 4-nya diganti dengan 2. Terus 2 kali sin cosnya itu diturunin, karena di atasnya sisa 2 sama delta T, jadi turunin aja 2T plus delta T. Terus ini delta T-nya diturunin aja, jadi sin delta T. Jadi kecepatan benda T pi per 6 dengan 20 kali cos 2 kali pi per 6 sama dengan 20. 2 bagi 6 itu kan 3, jadi cos pi per 3. Jadi kecepatan benda itu pi per 6 20 kali cos 2 kali pi per 6. 20 cos 6 bagi 2 itu kan 3, jadi cos pi per 3. Nah, pi itu diganti sama 180. 180 dibagi 3 itu kan 60. Cos 60 itu 1 per 2. Jadi 20 turunin bagi 1 per 2 sama dengan 10 meter per detik. Di sini saya akan menjelaskan penerapan limit dalam bidang fisika mengenai kecepatan. Untuk kecepatan sendiri, rumusnya delta T sama dengan limit delta T menuju 0, delta V per delta T, atau limit delta T menuju 0, V dalam kurung T plus delta T dikurang V dalam kurung T per delta T. Untuk keterangannya, A itu kecepatan waktu, T itu waktu, delta V itu perubahan kecepatan, dan delta T itu perubahan waktu. Di sini ada contoh soalnya untuk contoh soal kecepatan sama seperti contoh soal kecepatan. Di sini dia diminta menentukan kecepatan benda dalam pada saat T sama dengan 3V per 4 T. Kita tinggal masukin saja ke rumusnya. Delta AT sama dengan limit delta T menuju 0 20 cos 2T plus 2 delta T dikurang 20 dikali cos 2T per delta T. Limit delta T menuju 0 20 dalam kurung cos dalam kurung 2T plus 2 delta T dikurang cos delta T per delta T. Di sini kita harus ingat kalau cos min cos itu A plus B per 2 dikali sin A min B dibagi 2. Tinggal masukin aja angkanya. Angkanya min 2 dikali sin dalam kurung 2T plus 2 delta T plus 2T per 2 dikali sin dalam kurung 2T plus 2 delta T dikurang 2T bagi 2. Maka min 2 dikali sin dalam kurung 4T plus 2 delta T, karena sini 2T ditambah 2T jadi 4T. 4T plus 2 delta T dibagi 2. Kita bisa coret 2-nya dengan 4.
jadi 2T plus 2 delta T dikali sin 2 delta T per 2. Jadi di sini 2 T dan 2 delta T ini kita bagi 2, maka mendapatkan min 2 dikali sin 2T plus delta T dikali sin delta T. Lalu delta T sama dengan limit delta T menuju 0, 20 dalam kurung min 2 dikali sin 2T plus delta T dikali sin delta T per delta T. Limit delta T menuju 0 sama dengan limit delta T menuju 0 min 40 dikali sin dalam kurung 2T plus delta T dikali limit delta T menuju 0 sin delta T per delta T. Karena di sini kita substitusikan saja delta T ini menjadi 0. Maka min 40 dikali sin 2T. Bukan angka yang diminta, A dalam kurung pi per 6. Maka min 40 dikali sin 2 dikali 3 pi per 4 sama dengan min 40 dikali sin 3 pi per 2. Min 40 dikali min 1 sama dengan menghasilkan 40 meter kuadrat per detik. Jadi percepatan benda tersebut adalah 40 meter kuadrat per second. Selanjutnya untuk penerapan limit dalam bidang ekonomi, model makroekonomi dalam teori ekonomi makro, fungsi trigonometri dapat membantu memprediksi stabilitas siklus bisnis. Limit digunakan untuk mengevaluasi tren jangka panjang dengan menghitung nilai mendekati titik tertentu. Limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya rata dan bunga. Selanjutnya, penerapan limit dalam bidang astronomi. Trigonometri memiliki peran yang cukup besar dalam ilmu astronomi karena ukurannya benda-benda langit tidak mungkin diukur menggunakan alat ukur biasa, melainkan dengan menggunakan skala-skala dan sudut-sudut sehingga dapat diestimasi ukuran secara akurat. Nah, yang terakhir ada penerapan limit fungsi trigonometri dalam bidang teknik. Nah, yang terakhir yaitu penerapan limit fungsi trigonometri dalam bidang teknik. Lebih tepatnya itu di teknik sipil. Nah, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang superior atau ahli ilmu peternak. Pada bidang ini, trigonometri digunakan untuk menghitung kemiringan jalan raya, rel kereta api, dan jembatan. Keahlian trigonometri dari seorang superior sangat mempermudah pekerjaannya sehingga tak perlu terjun langsung ke medan-medan yang cukup sulit. Nah, dari sini kita bisa mengetahui banyak penerapan limit fungsi trigonometri yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.